Atau misalkan yang mengiming-imingi tidak punya KTP, gampang itu nanti dibuatkan. Itu wajib memiliki undang-undangnya yang mengatur terkait pelindungan tenaga asing. Hai Sobat Migran, selamat datang di podcast Riung Migran, sarana komunikasi dan publikasi dari BP3MI Jawa Barat yang akan secara khusus membahas dunia seputar pekerja migran Indonesia. Bersama saya, Anida Madotilah yang akan memandu perbincangan kita ke depan. Nah, Sobat Migran, jika di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang hashtag atau tagar viral kabur aja dulu bersama Pak Freddy, kali ini, episode ini kita akan bahas tentang risiko penempatan pekerja migran Indonesia unprocedural atau non-prosedural bersama Ketua Tim Penanganan CPMI Non-Prosedural BP3MI Jawa Barat sekaligus pengantar kerja ahli media Ibu Neng Wepi SHMH. Halo Ibu Neng Wepi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Riung Migran. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukannya ya Bu ya. Boleh diceritain sedikit Bu, tugas Ibu sehari-hari sebagai Katim Penanganan CPMI Non-Prosedural itu seperti apa sih Bu? Terima kasih sudah dijadwalkan untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jabar, Sampurasun. Kali ini coba saya jelaskan terkait rutinitas yang saya lakukan, yaitu terkait pencegahan PMI non-prosedural. Jadi lebih banyaknya tugasnya menerima aduan dari korban atau masyarakat yang memang indikasi akan diberangkatkan secara non-prosedural. Jadi selain juga koordinasi dengan instansi terkait penanganan korban dari hasil cegah, baik itu dengan Disnaker provinsi Kabkota, juga dengan Dinsos, Dinkes ataupun dengan Polda dan Polres Kabkota. Jadi koordinasi lintas instansi yang dilakukan untuk menangani PMI hasil cegah, CPMI hasil cegah, dan juga terkait kepulangan juga, baik itu hasil cegah kalau misalkan sudah ditangani, dilaporkan ke polisian, nanti tugas kami adalah melakukan kepulangan sampai ke desa, seperti itu. Oke, berarti berat juga ya Bu ya tugasnya. Sangat berat, walaupun sudah emak-emak ya, sudah tetap ibu-ibu, harus dijalani ya, terus harus semangat. Dan nggak boleh takut dengan resiko-resiko betul. yang akan mungkin di depan dialami, resiko baik itu dari para sindikat yang tentu akan selalu mendekati kita untuk proses negosiasi atau ada banyak resiko yang yang kami alami, saya dan tim, tetapi harus tetap semangat untuk melaksanakan tugas selama memang sesuai dengan tusi kita. Nah, ngomong-ngomong Bu, kalau misalkan kita bicara penempatan non-prosedural atau unprosedural, tentu saja kita harus tahu dulu nih penempatan pekerja migran Indonesia yang secara prosedur atau prosedural. Nah, bisa dijelasin sedikit nggak sih Bu, sebenarnya penempatan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri secara prosedural itu seperti apa sih? Keluar negeri merupakan hak asasi manusia yang memang perlu dijunjung tinggi dan dihormati. Negara wajib untuk menjamin hak dan juga memberikan kesempatan peluang kerja ke luar negeri. Jadi negara mengatur terkait proses mekanisme penempatan bagaimana masyarakat, khususnya misalkan warga Jabar yang ingin berangkat ke luar negeri, itu pemerintah mengaturnya dengan hadirnya Undang-Undang 18 tahun 2017 yang memberikan perlindungan yang sangat lengkap sekali, Anida. Jadi baik itu perlindungan dari sebelum bekerja, selama bekerja sampai ke setelah bekerja. Jadi seluruh aktivitas layanan pelindungan ini kepada PMI sangat lengkap sekali. Nah, bagaimana pada tahap proses sebelum bekerja memastikan bahwa keberangkatan dengan tujuan, juga memastikan kelengkapan dari
kelengkapan dan keabsahan dokumen si Oke. PMI juga, terus juga sesuai kompetensi Hmm. dari calon yang calon PMI juga memahami serta memahami dan memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya juga. Juga yang paling penting adalah jaminan perlindungan kepada CPMI sebelum berangkat, dan itu diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang meliputi perlindungan administratif ataupun perlindungan secara teknis. Jadi sangat lengkap sekali. Berbicara masalah perlindungan administrasi dan teknis, jadi negara tujuan penempatan harus memenuhi ketentuan seperti dijelaskan dalam Undang-Undang 18 di pasal 31 bahwa setiap negara wajib memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Jadi negara penempatan itu wajib memiliki undang-undangnya yang mengatur terkait pelindungan tenaga asing. Yang selanjutnya adalah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan dengan negara Indonesia. Jadi setiap kita ingin menempatkan ke negara tujuan, ke negara manapun, itu wajib kita memiliki perjanjian secara tertulis. Yang selanjutnya adalah tentu memiliki sistem jaminan sosial atau asuransi yang melindungi tenaga asing. Jadi itu dulu, itu wajib, hal yang sangat mutlak untuk dipenuhi. Nah, kalau berbicara masalah perlindungan administrasi, salah satunya adalah kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Nah, ini juga diatur dalam undang-undang. Setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki atau memenuhi syarat dan dokumen. Itu yang paling penting. Jadi salah satunya adalah misalkan usia minimal 18 tahun, itu minimal ya. Jadi tidak boleh itu 15 tahun. Berarti 17 tahun itu juga nggak boleh ya, Bu ya? Karena di undang-undang minimal wajib 18 tahun minimal. Seperti itu. Adapun maksimalnya tentu sesuai dengan user, berapa batas maksimal yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah memiliki kompetensi. Jadi warga Jabar yang ingin bekerja ke luar negeri wajib memiliki kompetensi, skill, keterampilan gitu. Jadi itu hal yang wajib. Misalkan kalau berangkat ke Taiwan, tentu bahasa Taiwannya harus dikuasai, atau keterampilan lainnya. Atau ke Timur Tengah misalkan, bahasa Arabnya, skill bahasanya wajib untuk dikuasai oleh warga Jabar yang ingin berangkat ke luar negeri, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi banyak kasus di Jabar yang ternyata baru sampai ke negara penempatan sudah sakit kayak gitu. Jadi banyak yang kita menangani ini baru juga sampai PMI-nya sudah sakit, dan sakitnya juga ada yang memang kategori sedang, ada bahkan ada yang parah seperti itu. Sehingga ini menjadi hal yang sangat wajib untuk sehat jasmani dan rohani. Jadi siap untuk berangkat ke luar negeri. Yang selanjutnya adalah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Jadi BPJS-nya itu wajib. Tenaga kerjaan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan di negara penempatan ada resiko karena sudah terjamin BPJS-nya, tercover BPJS-nya, ada resiko pun akan terlindungi, aman itu, gitu ya. aman. Nah, kalau misalkan yang tidak terlindungi atau tidak mengikuti BPJS-nya, secara otomatis itu indikasi akan berangkat secara ilegal misalkan, karena apa? Tidak terdaftar BPJS-nya. Yang selanjutnya adalah memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan yang disyaratkan di undang-undang. Jadi dokumennya apa saja, mau dijelaskan mungkin? Boleh atau boleh, misalkan garis besarnya aja, saja ya. Jadi kan misalkan mungkin banyak ya. Banyak, tetapi ini juga penting untuk diketahui oleh masyarakat Jabar, sobat migran yang ingin berangkat ke luar negeri wajib untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dan juga PP 59 tahun 2001 yang menyatakan bahwa KTP itu wajib. Ya, ada misalkan calon atau misalkan yang mengiming-imingi tidak punya KTP, gampang itu nanti dibuatkan. Nah, ternyata
banyak kasus-kasus yang ternyata dipalsukan. Waduh. Atau misalkan usianya dari Iya, yang tadi usianya baru 16 ternyata dituakan misalkan. Dituakan. Ya, Nah, itu ya itu. banyak, Mbak. Oh ya Jadi ampun. banyak sekali yang memang dipalsukan dan itu di desa gitu. Jadi yang selanjutnya adalah surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah. Jadi yang selanjutnya adalah surat izin suami Oke. atau orang tua yang memang belum menikah gitu. Yang selanjutnya adalah sertifikasi kompetensi tadi sesuai dengan syarat kompetensi itu wajib. Dibuktikan dengan apa dokumennya? Dengan sertifikat. Jadi itu wajib. Yang selanjutnya adalah BPJS, juga paspor, visa Paspor kerja. pasti. Nah ini yang visa kerja itu setiap warga negara yang ingin berangkat ke luar negeri wajib visanya visa kerja. Jadi banyak nih kasus-kasus yang salah satunya contohnya yang berhasil kami cegah misalkan yang berangkat ke Timur Tengah visanya itu bukan visa kerja tapi visa kunjungan, visa umroh. Jadi itu tidak boleh sesuai ketentuan di aturan tidak boleh. Yang selanjutnya adalah perjanjian penempatan. Nah perjanjian penempatan itu adalah perjanjian antara si calon dengan perusahaan. Jadi itu wajib juga ada. Yang selanjutnya adalah PK. PK itu adalah perjanjian kerja ya, Bu? Antara PMI dengan si perusahaan. Jadi mengatur di situ terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah ini bagi warga Jabar tentu yang ingin berangkat ke luar negeri wajib memenuhi syarat dan dokumen yang tadi disebutkan. Nah kalau misalkan bagaimana dengan dan satu hal lagi dokumen syarat dan dokumen yang tadi saya sebutkan diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya oleh pemerintah. Ya kalau berbicara pemerintah itu tidak hanya Kementerian P2MI tetapi ada di undang-undang ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau daerah itu provinsi, kota, bahkan ke desa. Nah itu informasi yang lumayan banyak juga ya perihal tentang penempatan pekerja migran Indonesia prosedural. Nah kalau gitu Bu, berarti mereka yang berangkat secara unprocedural itu indikasinya bisa dilihat dari mana sih Bu? Ya, ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya ya. Salah satu indikasinya kalau misalkan calon PMI yang tadi tidak memenuhi syarat dan yang dokumennya dipersyaratkan tadi. Tadi sudah indikasi dia berangkat secara ilegal seperti itu. Apalagi kayak saya nih Mbak Nidia bagian pencegahan. Jadi biasanya mereka itu diiming-iming berangkat secara cepat, hanya memiliki dokumen paspor, visanya juga bukan visa kerja kadang-kadang mayoritas ya. Terus juga berangkatnya dalam waktu seminggu, 2 minggu sudah berangkat. Nah itu sudah indikasi berangkat secara ilegal. Jadi warga Jabar wajib hati-hati ketika tidak memenuhi tadi syarat dan dokumen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi dengan iming-iming yang ingin bisa memberangkatkan kerja dengan cepat. Itu harus hati-hati ya Bu ya. Pokoknya harus kritis setiap mendapatkan ajakan kerja ke luar negeri ya. Jadi jangan langsung diterima gitu, harus dipikirkan matang-matang. Dicek dulu ke pemerintah. Betul. Nah, sekarang bagian dari pemerintah nih Bu, apa saja sih upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya mungkin BP3MI Jawa Barat dalam upaya pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia non prosedural atau unprocedural? Seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh pihak pemerintah agar penempatan atau keberangkatan itu yang secara unprocedural itu tidak semakin banyak gitu? Ya, tentu upaya pemerintah terkait bagaimana meminimalisir ya keberangkatan secara non prosedural khususnya di warga Jabar. Jadi perlindungan itu ada 2, perlindungan administratif tadi yang kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Yang selanjutnya ada perlindungan teknis. Nah perlindungan teknis itu meliputi salah satunya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, misalkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi dan memberikan informasi peluang kerja yang resmi seperti apa, peluang-peluangnya ke negara mana saja, syarat yang harus dipenuhi oleh para calon itu seperti apa. Nah, bagaimana bekerja ke luar negeri secara aman itu merupakan upaya dari pemerintah, salah satunya sosialisasi.
Yang selanjutnya adalah juga meningkatkan kualitas dari CPMI melalui pendidikan pelatihan. Jadi itu pelindungan teknis yang harus juga dipenuhi oleh uh, negara. Juga yang selanjutnya adalah jaminan sosial, bagaimana warga Indonesia yang memang berangkat ke luar negeri wajib memiliki jaminan sosial tentunya. Juga fasilitas pemenuhan hak calon PMI, kalau misalkan PMI bekerja ke luar negeri ternyata haknya misalkan belum terpenuhi, ada masalah, ada kasus, itu juga ditangani oleh pemerintah untuk menerima aduan. Seperti itu juga perlindungan teknis yang harus diberikan kepada warga Jabar ya khususnya, seperti itu. Juga selanjutnya adalah melayani penempatan perlindungan yang sekarang kita sudah mendekatkan layanannya, Mbak Nida. Ada LTSA, ada P4, ada MPP, itu juga sebagai bentuk upaya mendekati kepada masyarakat supaya masyarakat itu yang ingin berproses tidak jauh ke BP3 Jabar misalkan, karena dengan lokasi yang lumayan ya, dengan jumlah 27 kabupaten kota di Jawa Barat seperti itu. Jadi kita untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Juga pembinaan dan pengawasan, bagaimana bentuk pengawasan kita, juga pembinaan kepada P3MI atau lembaga pelatihan, itu juga sebagai bentuk dari perlindungan teknis. Upaya yang dilakukan pemerintah juga memastikan bahwa terselenggaranya tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia yang tentu terus kita lakukan secara bersama-sama tentunya ya. Tidak hanya tugas dari BP3 tapi menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke desa seperti itu. Berarti Bu, kalau misalkan kita berbicara tentang risiko penempatan unprocedural, berarti bagi mereka yang sudah berangkat secara unprocedural itu pasti berarti risikonya akan menghadapi berbagai permasalahan ya Bu, ya di luar negeri yang tadi hak-haknya belum tentu juga terlaksana gitu di luar negeri dan sebagainya. Jadi memang harus berangkat secara prosedural. Ketika pemerintah sudah melakukan pencegahan penempatan unprocedural, langkah selanjutnya itu biasanya sudah dicegah tuh apa sih Bu? Iya. Upaya kami ketika sudah melakukan pencegahan, tentu pencegahan ada yang dilakukan sendiri oleh kami, ada juga yang sinergi dengan instansi terkait, baik itu dengan kepolisian, dengan Disnaker dan instansi lain. Biasanya kami melakukan menggali kronologis dulu berita acara, keterangan dari para si korban. Setelah itu kalau sudah lengkap, dokumen-dokumen buktinya juga sudah lengkap, biasanya kami mendampingi pelaporan kepolisian, Mbak Nida. Jadi untuk penindakan kepada pelaku sindikat yang memang memberangkatkan. Nah, sindikat ini tentu jaringannya banyak sekali. Sampai ada yang di pusatnya, misalnya di Jakartanya, ada sampai di kampung-kampungnya. Jadi bagaimana upaya kita untuk efek jera kepada pelaku adalah bagaimana upaya penindakannya juga berjalan. Salah satunya adalah melibatkan dari kepolisian. Baik itu di Polda ataupun di Polres Kota seperti itu. Nah, setelah selesai pelaporan, korban dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Kalau misalkan korbannya sudah bisa pulang, nah kami fasilitasi kepulangannya sampai ke dasar. Iya, berarti memang dipastikan selamat sampai ke daerah asal ya Bu ya. Bahkan di Jabar ini alhamdulillah sinergi dengan instansi terkaitnya sudah sangat baik, sudah sangat guyup lah ya. Kalau di Sunda itu sudah sangat guyup. Alhamdulillah sudah sangat berjalan dengan baik. Nah, biasanya kami kepulangan juga tidak menjadi tanggung jawab kami sendiri BP3. Tetapi biasanya kalau kepulangannya nanti ditampungkan, karena BP3 kan tidak memiliki shelter. Belum ya, mudah-mudahan ke depan memiliki shelter ya. Mudah-mudahan ada ya. Ada, mudah-mudahan harapan kami, karena warga Jabar ini ternyata nomor 2 ya penempatannya, dan tentu resiko penanganan kasusnya juga banyak seperti itu. Nah, biasanya setelah itu kami bawa ke Dinsos dulu,
bahkan di Dinsos itu dilakukan pengecekan kesehatan. Terus juga ada banyak layanan-layanan yang dilakukan di di Dinsos ya, seperti itu. Setelah itu kami biasanya provinsi berkoordinasi dengan dinas Kapkota, baik itu Disnaker Kapkota atau Dinsos Kapkota. Nanti si korban akan dijemput nih di Dinsos gitu. Dijemput, setelah itu biasanya daerah menyerahkan ke keluarga. Keluarga ya. Betul, karena jangan sampai tentu edukasinya adalah jangan sampai berangkat kembali ke luar negeri secara non prosedural. Walaupun nih Mbak, biasanya upaya pencegahan yang sudah kami lakukan, sudah kami laporkan, sudah dipulangkan sampai ke Dasal nih korban ya. Ternyata 1 minggu lagi menelpon ke kita, ternyata sudah di negara penempatan kembali. Waduh. Gitu. Dan itu tujuannya sama, Timur Tengah, yang sampai saat ini masih di moratorium dengan ketentuan Kemenaker nomor 260 tahun 2015, masih berlaku, belum dicabut. Walaupun sekarang ada wacana buat dibuka kembali. Tapi ini masih dibahas di pemerintah tingkat pusat, bagaimana mengupayakan perlindungan. Bagaimana tadi, karena syaratnya adalah sebelum pelaksanaan perlindungan administrasi dan juga teknis, bagaimana negara tujuan dengan negara Indonesia harus memiliki perjanjian tertulis untuk memberikan perlindungan kepada warga Indonesia seperti itu. Sehingga ini lagi digodok nih, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, tadi yang Ibu sampaikan nih tentang Provinsi Jabar yang katanya masuk 3 besar penempatan terbanyak ya Bu ya. Betul. Di Indonesia. Wah. Dengan resiko kasus yang banyak juga ya, Mbak. Kira-kira Bu, kalau kita lihat data kasus yang unprocedural di Jawa Barat itu sebenarnya banyak gak sih Bu yang mau berangkat secara unprocedural yang saat ini yang sudah mungkin Ibu alami gitu, yang Ibu lihat gitu selama ini di Jawa Barat? Ya, data non prosedural ya. Mungkin tentu kami pemerintah tidak bisa secara pasti bahwa berangkat ke luar negeri secara non prosedur jumlahnya sekian. Betul. Tetapi kalau berbicara data nih Mbak, bahwa berdasarkan sumber laporan Bank Dunia Indonesia, bahwa ada 9 juta pekerja global Indonesia yang ada di luar negeri. Bayangin, warga Jabar ada 9 juta loh. 9 juta ya. Tapi itu seluruh Indonesia. Dan mungkin salah satunya adalah warga Jabar gitu. Sekian juta warga Jabar mungkin ya Bu. Nah, tapi kalau berbicara data resmi ini terdaftar di Cisco P2MI dari tahun 2007 sampai dengan 2003 April 2023, mungkin nanti bisa diupdate ya 2024 berapa. Ada sekitar 4,6 juta. Gapnya itu hampir 5 juta ya Bu ya? Gapnya hampir 4 sekian lah. 4,4 juta yang tidak terdaftar. Sehingga diasumsikan ada 4,4 juta warga Indonesia yang berada di luar negeri yang berangkat secara ilegal. Seperti itu. Nah, kalau berbicara juga data kasus yang ditangani oleh BP3, ini sedikit saja, mungkin nanti di sisi selanjutnya lebih dikupas tuntas terkait kasus. Data kasus yang ditangani oleh BP3 Jabar selama 5 tahun dari 2020 sampai dengan 2024 berjumlah 3.880. Oh my God, kasus banyak yang juga kami ya. tangani. Wow. Dan itu mayoritas kasus yang berangkat secara non prosedur, Mbak. Ya ampun, banyak ya Bu ya. Jadi mungkin saja 3.880 yang kasus kita tangani itu merupakan dari jumlah 4,5 juta. Berarti tidak menutup kemungkinan yang 4,5 itu juga ada warga Jabar ya. Ada warga Jabar pastinya. Dan ini data aduan itu yang masyarakatnya, korbannya, keluarganya yang punya kesadaran untuk mengadu. Masih banyak juga warga Jabar yang memang tidak berkenan, tidak mengadu karena mungkin kendala tidak mengetahui harus mengadu kemana, karena keterbatasan dokumen yang dimiliki juga. Kadang-kadang
keluarga itu hanya mengetahui dibawa oleh calo A misalkan. Oke. Selanjutnya dibawa kemana di Jakarta, prosesnya seperti apa, mereka tidak mengetahui. Oke. Jadi sangat minim dokumen yang dimiliki oleh keluarga. Nah ini yang memang menjadi kendala juga dalam penanganan kasus tentunya ya, seperti itu. Oke. Terakhir nih Bu, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Epi nih kepada sobat migran di rumah, khususnya yang dari Jawa Barat? Boleh disampaikan Bu secara singkat aja mungkin. Sekali lagi bahwa warga Jabar yang ingin berangkat ke luar negeri, berangkat ke luar negeri, bekerja ke luar negeri merupakan hak dari masyarakat atau dari setiap yang berminat untuk bekerja ke luar negeri. Negara memberikan hak itu dan negara mengatur terkait bagaimana proses untuk berangkat ke luar negeri. Sehingga pastikan bahwa untuk bekerja ke luar negeri sesuai dengan syarat dan dokumen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peluang kerja ke luar negeri sangat banyak dan memang job-jobnya juga sangat banyak. Dan itu belum terpenuhi semuanya, sehingga cari informasi sebanyak-banyaknya. Informasinya jangan kemana-mana, informasinya ke pemerintah saja, baik itu yang di daerah, di kabupaten kota, bisa ada wakil-wakil kita, baik itu di P4, LTSA, MPP, ataupun ke Disnaker Kab Kota juga sangat bisa. Cari informasi peluang kerja ke luar negeri secara aman, secara resmi, dan waspada dengan para sindikat yang memberikan iming-iming kerja ke luar negeri secara cepat, gaji tinggi, tidak mengeluarkan biaya, tidak lengkap dokumen, semuanya diurus oleh para sindikat, calo-calo yang ada di desa-desa. Itu harus waspada dengan iming-iming yang diberikan oleh para calo yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau sudah berangkat ke luar negeri, diberangkatkan oleh para sindikat ini, mereka tidak peduli di sana apakah diperlakukan dengan baik, apakah diberikan makan atau tidak, dipekerjakan sesuai dengan majikan, apakah digaji atau tidak. Ada begitu banyak resiko yang akan dihadapi. Jadi warga Jabar harus waspada dan juga berhati-hati tentunya mencari peluang kerja, informasinya ke pemerintah saja, seperti itu. Oke, sebelum menutup obrolan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kembali ya Bu Epi. Terima kasih sudah menjadi narasumber dan memberikan insight yang luar biasa untuk kami dan sahabat migran di rumah. Oke Sobat Migran, mungkin perbincangan episode kali ini sudah berakhir, namun jangan lupa untuk selalu mengikuti episode dari podcast Riung Migran selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe semua platform media sosial dari Kemenp 2MI dan BP3M Jawa Barat untuk mendapatkan informasi secara resmi tentang prosedur penempatan pekerja migran Indonesia. Saya Anida beserta tim undur diri, jaga kesehatan, sampai jumpa. Ya, warga Jabar.